Jadi Mayang sebelumnya gimana kabarnya nih? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Jadi harus dinikmati hidup berjalan terus. Jadi ya sehat alhamdulillah. Ya kesibukannya masih dalam di musiknya lagi tetap sedang aktif di gitar, vokal, yaitu masih masuk di tiap hari jadwalnya ada main gitar sama vokal itu privat datang ke rumah gurunya. Ya, terus apa lagi? Mayang Sabtu setiap seminggu sekali dia presenter, sekolah presenter itu tiga jam itu dia setiap hari Sabtu di kalau boleh kita sebut di MRA ya satu grup sama Hard Rock Cafe, Hard Rock Radio. Iya. Ya. Nah ini kan udah mulai banyak kesibukan nih Mayang juga kan. Itu gimana dalam mengatur waktunya ya sebagai orang tua untuk memanajemen waktunya Mayang? Iya, jadi semua yang ngatur waktunya untuk aktivitas Mayang mulai dari sekolah musik, vokal, kemudian kalau hari itu misalnya ada bintang tamu untuk podcast atau ada reality show dan sebagainya ya dia yang atur karena kesibukan juga semakin padat. Jadi tetap harus latihan di vokal gitar itu tetap berjalan untuk yang presenter itu setiap hari Sabtu. Jadi tetap sih aktivitas semua berjalan antara karir ya nanti juga makin tambah sibuk kalau sudah mulai kuliah ya. Makanya apalagi dia masuk fakultas kedokteran itu jadi mungkin mulai tambah sibuk tuh. Ya tapi harus seimbang lah berjalan antara sekolah dan karir di entertain. Nah ini kan juga sudah mulai ramai nih di perbincangan. Alhamdulillah Mayang dapat beasiswa di fakultas kedokteran. Nah jadi ini untuk melihat dari Mayang sendiri. Mayang ini lebih ke arah mana sih untuk pembentukan nanti di masa depannya? Cenderung ya, kemana? Cenderungnya sih sebenarnya kalau di entertain kan nggak selamanya ya, gitu kan nanti muncul lagi pendatang baru, nanti yang sudah pendatang lama turun dan sebagainya gitu. Dia ada newcomers, ada yang artis lama turun itu sudah menjadi satu tradisi atau menjadi ya memang begitulah alam ya. Ada yang baru muncul, yang lama Nah kalau di kedokteran karirnya Mayang di sekolah ini kan kalau dokter untuk masa depannya dia gitu ya. Jadi dia lebih kalau untuk masa depan di dokter ya. Kalau untuk di entertain ya itu kan untuk sementara hanya hobi aja gitu ya. Kalau bisa berjalan dua-duanya kayak sekarang kan ada ya dokter Tompi ya tetap dia menjadi penyanyi juga, dokter juga gitu. Nah mungkin salah satunya contohnya ya dokter Tompi lah ya kayak begitulah. Nah jadi sebagai orang tua kan udah sendiri nih Bang ngedampingin Mayang. Ada nggak sih kesulitan itu dalam mengatur-ngatur ini untuk jadi sebagai aktor nih? Awal dari musik, apalagi sekarang udah mulai banyak kayak buat syuting film, perform musik, tambah lagi. Nah mungkin jadi sebagai orang tua ini sempat merasa kesulitan sih kewalahan dalam mengatur schedule Mayang ini. Kalau mengatur schedule sih nggak begitu kesulitan ya karena memang dari dulu juga Dedi kan mengatur jadwal almarhum Vanessa, jadwal sekolah gitarnya, sekolah musiknya, begitu juga Mayang mereka berdua kan sama-sama merintis dari nol gitu. Jadi pada saat Vanessa udah mulai naik ya diatur juga jadwalnya, Mayang juga di rumah latihan gitar, vokal. Nah sekarang dulu udah sendiri. Jadi memang dulu nggak ada istri dan nggak ada siapa-siapapun yang bantu. Jadi bisa handle waktu untuk memanage waktu Mayang dan almarhum Vanessa gitu. Nah sekarang ya ada Mayang naik lagi, artinya regenerasi dari Vanessa yang sekarang sudah almarhum. Mayang sekarang jadi public figure ya harus jadi atur waktu dan jadwalnya. Ya sementara Dedi juga sibuk juga gitu, banyak tawaran juga kan. Bintang tamu juga, terus bulan depan juga mungkin ada beberapa reality show, syuting juga. Jadi kalau dulu cuman Vanessa aja, kalau sekarang jadi Mayang juga, terus memanage waktu Dedi juga, mengatur jadwal Dedi dan mengatur jadwal Mayang. Tapi nggak ada masalah, nggak ada kesulitan. Gitu karena udah pengalaman yang dulu sih, jadi gampang mengatur waktu. Lebih mudah tuh lebih mudah karena bukan hal yang baru.
Nah, Dedi, Kak sekarang jadi kan tinggal berdua aja nih. Mungkin ada Mayang curhat-curhat apa ke Dedi, pengennya sisi lain kan ini masa depan bagus untuk kedokteran, sisi lain dia punya bakat yang di dalam bermusik. Mungkin ada curhatan apa mungkin dari pesan Mayang untuk Dedi gitu kan? Iya, kalau Mayang ini kan beda karakter sama almarhum ya. Kalau almarhum lebih extrovert, kalau Mayang introvert gitu, lebih diam, lebih kalem. Tapi Mayang ini lebih ke temen ya, kayak dia itu udah kayak temen, bukan kayak orang tua lagi. Karena Mayang kan dirawat dari sejak umur dia lahir kan, ya mamahnya nggak tertolong, meninggal, akhirnya Mayang sendiri, bukan artinya tidak ada yang merawat, mamanya nggak ada ya, jadi yang merawat dari umur dia sehari sampai umur 12 tahun sebelum akhirnya jadi nikah lagi kan. Nah akhirnya jadi kayak temen aja. Kalau Mayang curhatannya biasa aja sih, curhatan yang biasa kayak ya anak-anak seusia Mayang lah gitu ya. Curhatnya lebih kalau misalnya ada yang ngebetein dia, aduh bete banget sih gini gitu, ada hal-hal yang sifatnya dia kesel ya, tapi Dedi coba untuk nasihatin dia, lebih ke arah situ sih. Terus ya sekarang sih lebih ke arah beli baju juga, dia mau beli baju nih, bajunya ini bagus apa enggak, ya bagus ya, beli sepatu segala macam, jadi kayak teman aja sih. Curhatannya lebih ke apa yang mau dia beli, dia ngomong, Mayang tuh tanya cocok apa enggak gitu. Berarti dia juga mengikuti generasi sekarang lah ya, perkembangan main ini, biar apakah itu suatu hal sistem biar keterbukaan anak ke orang tua biar terasa nggak canggung atau seperti apa? Apa mungkin bagian dari konsep Dedi sebagai orang tua dalam mendampingi anak gitu? Iya, konsep Dedi seperti itu, jadi nggak ada batasan antara anak dan orang tua, dalam artian nggak ada batasan, jangan menganggap Dedi sebagai orang tua, jadi kayak teman aja. Kalau jadi kayak teman kan enak kan. Dia nggak ada batasan, dia nggak takut untuk untuk bercerita apapun itu gitu. Tapi kalau untuk masalah cowok segala macam, Mayang sih sudah tahu ya batasannya, dalam artian dia lagi pengen fokus ke karir dulu, ya bagus sih, mau ke karir terus ke sekolah ya, di fakultas kedokterannya nanti gitu ya, karena jangan sampai hal-hal yang sifatnya pacaran atau kenal sama cowok itu mengganggu karir dan sekolahnya. Karena yang menurut pengalaman yang dulu kan ya, almarhum kan Vanessa ya seperti itu gitu, gara-gara pacaran, gara-gara kenal sama cowok ya, jadi ya seperti itulah, jadi berantakan. Nah itu kan menjadi satu pengalaman adiknya, jangan sampai seperti itu lagi gitu kan. Ya boleh, kalau Dedi sih nggak melarang ya, memang udah saatnya, memang harus ada, setiap orang kan harus ada pasangannya, pacaran gitu, tapi nanti ada masanya. Ya kan, maksudnya sekarang fokus dulu ke karir, fokus dulu ke sekolah ya, selesaikan dulu kedokterannya, habis itu ya terserah yang mau pacaran atau nanti menatap masa depan dia seperti apa ya, nanti Mayang yang menentukan gitu. Oke. Nah, Det, ini kan ada banyak ada sedikit tanggapan dari netizen nih. Kayak Dedi sebenarnya udah pasca selesai rumah tangga, style-nya lebih ABG lagi nih. Nah, gimana, May? Mungkin melihat Dedi nih, kayaknya lebih dari style itu lebih kayak anak muda lah gitu. Anak kampus harus dibilang nih. Gimana, May? Menurut aku sih bagus sih, karena dia juga punya patokan fashion tersendiri gitu ya, Dita. Nah ini untuk fashionnya Dedi sendiri, Mayang yang memataskan apa emang gimana nih? Soalnya kan pasti beda dong konsepnya, udah orang tua sama anak. Nah gimana cara Mayang untuk memataskan Dedi nih biar terlihat awet muda terus? Enggak, itu senyamannya Dedi aja. Kalau Dedi sih kemarin ngasih tahu patokan saya tuh dari EXO Rose, Guns N' Roses penyanyinya. Kan dia sekarang juga pakai rompi kan, terus jadi ngikutin, terus kayak Dedi cocok dipakai rompi gini, kelihatan muda lagi gitu katanya. Kelihatan lagi ya. Nah May, untuk berbicara style May, mungkin Dedi ada sedikit heboh nggak sih? Bingung untuk merasakan ketika nanti ada suatu show atau apa gitu kan? Pernah nggak bentrok Dedi? Aduh, pas pakai apa nih ya gitu? Enggak sih, paling cuman kayak Dedi cocok gak pakai ini gitu, bagus nggak, keren nggak gitu. Oh bagus, keren ya, udah gitu aja sih. Yang penting sih senyamannya Dedi aja, aku nggak terlalu harus pakai ini jangan kayak gitu, enggak sih, senyamannya Dedi aja gitu. Begitupun aku. Dan melihat style sekarang Dedi yang seperti anak-anak kembali nih, gimana menurut Mayang nih? Melihat Dedi nih, kayak udah berasa kayak teman ya, udah bukan kayak
tadi dibilang kan antara kayak bukan anak lagi ya bisa ke teman. Nah, gimana buat pandangan Maya ngeliat ayah itu sendiri tuh? Gimana ya? Lebih oke kah? Apa memang kayak begini kah? Atau bagaimana nih? Kan duren sekarang. Oh sekarang tuh Ren. Temanya duren. Jadi ya lebih oke dari sebelumnya lah. Nah, ini kan sekarang kan Maya kan sama Dedi kan udah mulai pakai terus sama naik itu kan kayak berasa teman. Nah, kalau ketika Dedi udah mulai style lagi, oke lagi, ketika nanti Dedi kenal perempuan lagi, ada nggak kekhawatiran itu? Atau nanti takut kurang perhatian lagi atau gimana? Enggak sih. Itu juga kalau misalkan Dedi nemu yang baru juga pasti kan Apa hijau ke Dedi dari Maya? Kenal kali ya, masa nemu? Kenal kali ya. Iya kenal, maksudnya kalau kenal sama seorang yang baru pasti kan dia juga kenalin dulu ke aku gitu. Orangnya tuh gimana. Mungkin ada pembatasan nggak sih untuk kan dia kan udah 2 kali nih ya pembatasan. Mungkin kamu sebagai anak ada wejangan apa sih untuk Dedi untuk next nanti kamu bisa ada pendamping baru lagi dan kamu pengen seperti apa sosok nanti ketika dapat kembali Ibu Sambung? Enggak yang gimana sih, tapi yang penting banget tuh harus sayang dan menerima segala kekurangan Dedi atau aku gitu. Yang penting 2 itu sih, nggak ada yang kayak gimana banget, nggak harus cantik itu enggak sih. Yang penting ya harus bisa nerima kekurangan satu sama lain. Menurut Dedi sendiri gimana nanti bisa ketika nanti udah mulai membuka hati kembali nih? Sekarang kan udah makin keren dong, makin ganteng. Nah gimana cara nanti untuk menyatukan ke Maya? Sebenarnya Dedi nggak fokus ke situ ya untuk saat ini. Untuk saat ini nggak fokus ke mencari sosok istri atau ibu buat Maya. Yang sekarang ini fokusnya adalah benar-benar 80 hampir 90% fokusnya ke kerja fokus ke karir Mayang sama karir Dedi juga, kerjaan Dedi sama kerjaan Mayang gitu. Jadi bener-bener nggak fokus ke situ. Kalau misalnya nanti dalam perjalanannya dapet menemukan seseorang yang misalnya cocok ya itu bonus lah itu ya, karena dulu juga kan seperti itu 12 tahun Dedi jadi single parent, nggak mikirin nggak cari istri, nggak cari ibu baru untuk Mayang dan almarhum Vanessa. Ya fokusnya ke Vanessa pada saat itu kan benar-benar fokus. Akhirnya alhamdulillah kan jadi ya masuk juga di dunia entertain, jadi public figure dan akhirnya ya bonus ada dapet yaitu akhirnya di tahun ke-13 ada Mama Puput ya nikah sama Dedi ketemu gitu. Nah sekarang juga seperti itu. Jadi Dedi bukan orang yang tipenya egois ya, memikirkan diri sendiri gitu, lebih memikirkan ke anak dulu gitu. Nomor 1 anak, nomor 1 Mayang gitu. Setelah Mayang udah sukses misalnya karirnya, sekolahnya ya baru dia memikirkan diri sendiri. Nah, dia memang dari kecil kan dari umur 5 tahun udah dia diajarin main gitar kan. Udah jadi main gitar, vokal, jadi udah sudah bagian dari hidupnya dia musik gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya nanti sudah masuk kuliah ya musik gak bisa ditinggal gitu. Ya karena kan itu kan enak juga kalau nyanyi cuma 2-3 jam ya nggak seperti main sinetron kan sampai pagi malam nggak memakan waktu. Kalau ini kan di perform paling sejam ya untuk pesan Dedi untuk Mayang ya jadilah anak yang humble ya, jangan sombong ya, tetap rendah hati ya, selalu menghargai dan menghormati orang lain, menghargai juga orang tua ya. Jangan lupa agama ya, sholat itu utama karena Mama almarhum dan Kak Vanessa itu menunggu doa atau kiriman Al-Fatihah dari Mayang ya. Dan fokus dulu ke karir dan sekolah ya, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang pergaulan bebas ya, narkoba, seks bebas, itu aja sih. Banyak sih hal-hal yang harus dia disampaikan ya, makanya dia selalu memagarkan Mayang untuk iman harus kuat, harus punya akhlak yang baik gitu. Sebagai public figure harus membawa harkat dan martabat orang tua dan keluarga besar. Itu aja sih buat Mayang. Semoga nasihat Dedi ini didengar sama Mayang dan menjadikan satu acuan buat Mayang nantinya. Ya. Oke. Oke. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.